Jadi tazkiyatun nafas yang harus kita bersihkan yang dari hati kita sebelum Ramadan ini, yang pertama adalah malas dalam ibadah. Yang kedua marah-marah. Yang ketiga dusta. C. Yang keempat yang D, ghibah, ngerumpi, ngegosip. Ya. Gosip makin digosok. Ghibah, ngerumpi, ngegosip. Itu penyakit loh, Bu. Kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sambil karyang. Kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sambil karyang. Itu penyakit hati, kikir itu. Oh jelas tuh. Kemudian al-kibar, somse. Sombong. Kemudian riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Sum'ah. Sum'ah pakai ain enggak, Pak? Sum'ah. Sum, koma atas, Iya. petik ah. Iya. Kalau riya itu memamerkan amal, kalau sum'ah ngungkit-ngungkit kebaikan, bercerita-cerita tentang kebaikan. Itu penyakit loh, Bu. Ya. Nyesel aku. Itu keponakan lagi susah, lagi sulit, aku itu tak tolong. Sekarang udah jadi orang. Boro-boro datang ke rumah. Terima kasih aja enggak tuh. Nyesel aku. Hapus kebaikannya. Jadi kalau riya kan memamerkan amal. Kalau sum'ah mencerita-ceritakan dan mengungkit-ungkit kebaikan. Ada enggak, Bu? Ada. Tuh. Hati itu. Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tadi kan sebelum Ramadan, pertama apa? Tinggalkan maksiat dan dosa, ya toh? Kemudian yang kedua tazkiyatun nafas, membersihkan hati, membersihkan kolbu. Yang ketiga, nah ini Bu, yang ketiga selesaikan muamalah. Muamalah, selesaikan muamalah. Muamalah itu apa, Bu? Utang piutang, janji, amanah kepercayaan. Contohnya Bu Fitri bilang, Ustaz, saya titip ini ya. Ya. Ya titip itu tolong segera disampaikan. Karena amanahnya untuk ya kalau ketemu lah. Kalau contohnya misalkan ini kami ada titip zakat, Ustaz, tolong berikan fakir miskin. Karena memang yang diinginkan Bu Fitri misalkan tadi itu sebelum Ramadan ini sudah tersampaikan, saya harus menyampaikan segera, nggak boleh saya menunda, karena maksudnya biar untuk Ramadan nanti bisa dipakai kan begitu. Nah, ini kan amanah. Jadi muamalah itu, Bu, ya bisa kaitannya dengan janji, jual beli, ya. Kemudian amanah kepercayaan, titipan. Ya, janji, jual beli, amanah kepercayaan, titipan. Kemudian juga muamalah itu kaitannya dengan, mohon maaf Bu, kalau kita pernah berbuat salah sama orang itu, sekarang kita minta maaf lah. Beri maafin aku ya kalau selama sebelum Ramadan ini sampai hari ini ada kesalahan. Ini minta maaf aja. Bu, saya tanya, yang berat itu minta maaf atau memaafkan? Dua-duanya enggak berat sih, Pak. Coba dipikir dulu lah. Tenangkanlah dirimu. Mari kita pikir dulu. Ibu, yang berat itu minta maaf atau memaafkan? Memaafkan, Pak Ustaz. Kenapa memaafkan berat? Karena masih ada kadang dia bilang aku udah maafin tapi masih ingat-ingat, disebut-sebut. Nah, Itu berarti dia nggak tulus memaafkan. Nah, berarti kan ada ungkapan gini Bu ya, sering kita dengarkan ini. Udah deh Jeng, ikhlasin aja gitu kan? Iya. Itu cakupannya 3. Udah ikhlasin saja. Itu maksudnya apa? Maafkan, lupakan keburukan salahnya. Yang ketiga, doakan yang baik-baik. Yang baik. Wah, nggak gampang.
Apalagi sudah sampai luka yang kurasakan. Masih mengingat ya Pak. Berarti belum ikhlas. Kalau hanya keingatan juga masalah, tetapi dia tidak boleh membenci, sudah. Itu keingatan wajar, keingatan itu wajar. Contoh saya mau tanya, ibu-ibu pernah punya guru mungkin di SMP, SMA deh. Ada nggak ibu punya guru yang SMP, SMA yang nyebelin? Ada nggak? Nah ini kan contohnya. Sudah bertahun-tahun masih diingat-ingat juga gitu. Kan mestinya dilupakan. Malah masih ingat ada ustadz mana yang kepalanya. Ya Allah. Habis nempel di memori Pak. Udah tutup buku. Tutup buku ya. Jadi setiap tahun tutup. Kan Bengkulu, Semarang. Tapi jadi pintar karena gurunya galak. Lain galak dengan nyebelin beda loh Bu. Itu motivasi ya. Ya. Nah, kemudian yang keempat. Jadi Bu, muamalah sebelum Ramadan itu penting sekali loh Bu, kita selesaikan Bu. Iya ya Pak. Jangan sampai udah mau Ramadan masih nyebelin orang, kan nggak enak Bu. Tapi banyak ini yang kayaknya lupa ya Pak. Iya, Muamalah nggak juga dibahas ini. Emang harusnya dibahas ya Pak ya. Iyalah, kan ini sebelum Ramadan. Kayak janji utang pas macam ya. Karena takut merusak puasa ya Pak. Iya, kan nanti akan menjadikan kita istilah nggak pulang juga puasa itu ada kendala nanti. Iya. Apalagi sampai yang kita zalimi itu Bu, maaf ya, yang kita zalimi itu sampai jengkel di bawah puasa kan ngerusak dia, kita juga kena dosa juga. Bukan hanya kita saja, dia juga kan jadi jengkel sama kita penyebabnya. Kasihan kan? Maka masalah muamalah ini nggak sedikit loh Bu, orang masuk neraka gara-gara muamalahnya nggak bener. Padahal rajin sholat, rajin Senin Kemis, rajin duha, ayamul bid, baca Quran duhanya, tapi kalau ngutang nggak bayar-bayar, nyebelin banget. Nah itu dia. Nada tinggi. Masya Allah. Bisa nggak nadanya datar gitu? Nggak bisa, emang ekspresinya begitu. Harus begitu kalau datar. Kayaknya nggak Ya enak. mesti kalau emosi kan begitu ya Pak. Iya. Nadanya harus tinggi gitu. Iya. Kalau anak saya suka nanya, Sesuai. bisa nggak nadanya datar? Bisa nanti. Maksudnya nggak pakai emosi. Iya, bisa diatur gitu. Yang ke empat apa sebelum Ramadan ini kita tingkatkan, ya kita lakukan, yaitu memulai irtiqaul ibadah. Mulai ibadahnya, mulai meningkatkan ibadahnya. Belum. Tadi penjelasan tentang puasa berdasarkan ilmu. Ini sebelum Ramadan ini sudah mulai, contohnya duha sudah, yang tadinya hanya 2 rakaat 4 rakaat, atau 2 rakaatnya masih 2 rakaat tetapi bacaannya lebih banyak. Itu kan sudah meningkat. Biasanya baca Quran hanya 1 lembar, sekarang sudah 2-3 lembar. Semakin Bu, kalau tadinya zikir hanya 5 menit ya. Tadinya zikir sudah 10 menit, sekarang malah 5 menit. Ini kan nurun ini. Ya, mesti kan semakin membaik. Ini sudah mulai dibiasakan ini. Karena kita mau konsentrasi ibadah ini tadi loh, seolah-olah ini Ramadan yang terakhir tadi kan. Ya, jadi sudah memulai meningkatkan ibadah. Dan nanti nikmat loh Bu. Ya, sampai di sini itulah diantara. Dan satu lagi yaitu berdoa kepada Allah agar diberi sehat, rezeki. Minta kepada Allah diberi kesehatan, rezeki, umur, dan dipertemukan dengan Ramadan karena mau menjalankan ibadah Ramadan. Bu, ngerti nggak Bu rahasianya? Kalau kita sudah berdoa ya agar diberi kekuatan, kesehatan, kemudian rezeki dan dipertemukan Ramadan. Andaikan Allah matikan Bu, insya Allah kita sudah tercatat husnul khotimah. Karena kita ingin ingin dipertemukan Ramadan karena kita ingin menjalankan Ramadan. Itu rahasianya. Baik, sekarang poin yang selanjutnya adalah langsung kita masuki ibadah-ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Jadi Romawi keberapa itu Bu? Kata 3? Enggak lah Bu.
Kan sebelum ada 1 poin. Tadi kan ada keistimewaan, target keistimewaan. Yang pertama target puasa. Mm-mm. Yang kedua keistimewaan Ramadan. Keistimewaan. 3 Belum. tadi Oh, yang dilakukan sebelum Ramadan. ibadah sebelum Ramadan yang ketiga. Nah, kemudian yang ini kan 4 Romawi ya. 4 atau 5 Romawi, Bu? 5 kan? Yang keempat apa? Bukan, itu amalan sebelum Ramadan. Istimewanya keempat ya, Pak. Hah? Sekarang keempat. Lah, sekarang 4 toh? Iya. Heeh. Itu kali. Iya, belum. Kau lewat aja, Bu. Empat. Bu, saya mau tanya sebelumnya. Tadi kan ada penyakit hati ya. Saya tanya, apa yang ibu-ibu ketahui? Apa yang ibu-ibu ketahui dari 113? 13. Apa yang ibu-ibu ketahui dari 113? 3. Apa? 3 angka, Pak. Apa yang ibu-ibu ketahui dari 113? 113 itu ibu setelah 112. Sebelum 114. Berarti surat Al-Falaq. Kan tadi termasuk penyakit hati yang harus kita bersihkan, hasad, iri, dengki, dendam kan? Sudah tertulis belum tadi? Udah ya? Hasad, iri, dengki, dendam tadi harus kita buang tadi. Ya, baik. Itu tambahannya. Sekarang ibadah-ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan.